Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa saya Prodi SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas B semester 3 tahun 2020 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Bu Nisa. Pada video pembelajaran lewat channel YouTube saya ini kita akan belajar mengenai keruntuhan Hindia Belanda tahun 1940 sampai 1942. Belanda runtuh ketika dunia memasuki Perang Dunia Kedua pada bulan Mei 1940 ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan perang kilat atau Blitzkrieg. Setelah bertempur selama 4 hari, tentara kerajaan Belanda menyerah pada tanggal 15 Mei. Sehari sebelumnya, Ratu dan pemerintah kerajaan Belanda telah meninggalkan negerinya untuk mengungsi ke London. Secara tidak terduga, Hindia Belanda harus berjuang sendirian. Amsterdam dan Den Haag tidak lagi menjadi panggung politik yang menentukan perjalanan daerah koloni. Khawatir akan kegiatan subversif, pemerintah kolonial mengambil keputusan untuk memenjarakan orang-orang yang berkaitan dengan Jerman yang bermukim di wilayah Hindia Belanda. Secara keseluruhan 2.800 orang yang dicurigai mengalami penangkapan yang meliputi keturunan Yahudi di Jerman, masyarakat keturunan Indo-Eropa yang berayah Jerman, serta misionaris Katolik dan Protestan berkebangsaan Jerman. Penahanan terutama dilakukan terhadap para anggota NSB, yakni partai di negeri Belanda yang bersimpati dan mendukung Nazi di Jerman. Di Pulau Jawa, mereka ditempatkan di kamp konsentrasi di daerah Ngawi, Jawa Timur, Ambarawa, dan Pulau Ondros di Jawa Barat. Namun ancaman nyata terhadap Hindia Belanda adalah kemungkinan perluasan ekspansi sekutu Jerman di Asia, yaitu Jepang. Di Batavia, Konsul Jenderal Jepang menghadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh, untuk menyampaikan pernyataan ikut berbelasungkawa atas malapetaka yang menimpa Belanda. Di tengah ucapan simpati itu terselip beberapa usulan dan tekanan-tekanan. Di Tokyo, Duta Besar Belanda dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Arita, yang menyampaikan rasa puas pemerintahannya atas kelancaran perdagangan dan pasokan bahan baku dari Hindia Belanda. Niat dan kepentingan Jepang tampak jelas dalam pernyataan itu. Ancaman Jepang bermula ketika awal tahun 1930-an suatu elit militer yang menguasai pemerintahan Jepang mengambil keputusan untuk memperluas pengaruhnya di wilayah sekitar. Perundingan yang gagal. Sebelum serbuan Jepang pada bulan Februari 1940, Duta Besar Jepang di Den Haag mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak Belanda. Permintaan itu meliputi perdagangan Jepang dan Hindia Belanda harus ditingkatkan. Selain itu, Jepang menghendaki minyak mentah dan bauksit. Lebih banyak lagi warga dan perusahaan Jepang yang diperbolehkan bergerak di daerah jajahan itu, dan pers Hindia Belanda harus dilarang untuk menerbitkan tulisan yang bersemangatkan anti-Jepang. Selanjutnya pada tanggal 15 April, Menteri Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa karena Jepang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Asia Tenggara, terutama Hindia Belanda, apabila negeri Belanda terseret dalam peperangan di Eropa akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak diharapkan dari sudut pandang perdamaian dan stabilitas di Asia Timur. Bulan September 1940, Jepang dan Hindia Belanda mengadakan perundingan. Pihak Jepang menjelaskan dan menandaskan sikapnya bahwa Hindia Belanda harus ikut serta dan menjadi bagian dalam pembentukan suatu Asia Tenggara yang berada di bawah pimpinan Jepang dan yang akan disebut sebagai lingkungan kemakmuran bersama. Perundingan itu menimbulkan kecemasan Amerika Serikat karena apabila tuntutan itu dipenuhi, kekuatan Jepang akan bertambah dan niat ekspansinya makin jelas akan terwujud. Namun kecemasan itu tidak terbukti karena pemimpin delegasi perundingan Hindia Belanda, H.J. Van Mock, menolak hampir seluruh tuntutan Jepang pada bulan Juli 1941. Di Hindia Belanda, ancaman serbuan Jepang sudah tidak lagi berupa kemungkinan tetapi sudah hampir dapat dipastikan. Pada akhir Januari 1941, rencana untuk menyerang Pearl Harbor telah dicanangkan oleh Laksamana Yamamoto.
Petinggi Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Stark memberitahukan pangkalan-pangkalan armadanya di Manila dan Pearl Harbor agar siap untuk menghadapi Jepang. Dugaannya adalah bahwa Jepang akan memulai serangannya di Filipina atau Guam. Nah, berikutnya saya meminjam video dari channel Baku Hantam yang menceritakan kejadian penyerangan Pearl Harbor. Yuk lur, disimak baik-baik. Pada 7 Desember 1941, ratusan pesawat Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang oleh setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pengebom dan pesawat torpedo dari Angkatan Laut Jepang maksudnya, dalam 2 gelombang serangan yang diberangkatkan dari 6 kapal induk Angkatan Laut Jepang. Tercatat 8 kapal tempur battleship Amerika cerot-cerot mengalami kerusakan parah, yang 4 diantaranya karam alias tenggelam alias amsyong bos. Seluruh kapal tempur tersebut selain USS Arizona di kemudian hari dapat diangkat dan diperbaiki, dan 6 diantaranya dapat berdinas kembali dan diturunkan di sejumlah pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Jepang juga menenggelamkan atau merusak 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal latih anti pesawat udara, dan 1 kapal penyebar ranjau. Serangan itu mengakibatkan 188 pesawat terbang Amerika Serikat rusak dan hancur, serta mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.400 korban meninggal dan 1.178 korban luka. Namun demikian, sejumlah fasilitas seperti instalasi penting pangkalan, pembangkit tenaga listrik, galangan kapal, fasilitas pemeliharaan, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak, fasilitas penyimpanan torpedo, dermaga kapal selam, dan bangunan markas pangkalan tidak ikut diserang. Di pihak lain, Jepang hanya kehilangan 29 pesawat, 5 kapal selam ini, dan 65 personil. Selain itu tercatat 1 pelaut Angkatan Laut Jepang yakni Kazuo tertangkap oleh pihak Mamarika. Setelah peristiwa itu, Jepang baru menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan mulai kampanye militer di Asia Pasifik Raya. Serangan ini mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Para anggota Kongres Amerika kemudian memperdebatkan apakah Amerika akan menyatakan perang, tidak hanya terhadap Jepang tapi juga Jerman dan Italia. Akhirnya Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt meyakini Kongres untuk mengikutkan negaranya dalam Perang Dunia Kedua. Langkah ini mengubah sifat Amerika dalam perang yang bergejolak di Eropa dan Asia Pasifik. Ini mengakibatkan ribuan orang Amerika bergegas mendaftar untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika. Amerika sendiri menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember. 3 hari kemudian Jerman menyatakan perang terhadap Amerika. Kondisi ini menjadikan Amerika tergabung dengan pasukan sekutu yang terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Mengapa Jepang menyerang Amerika? Serangan Jepang itu sebenarnya dimaksudkan Hirohito. Hirohito mana? Muncul Hirohito. Dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah armada Pasifik Amerika melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang tak mau jika Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Ngotot juga ya Hirohito waktu itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share dan baku hantam kalian di Pearl Harbor. Karena kekalahan negara Amerika Serikat, Hindia Belanda membuka sejumlah pendidikan ketentaraan di Bandung dan Surabaya, seperti Coro atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan, Koniskle atau Akademi Militer Kerajaan, Hogere Sekolah Tinggi Perang. Selain itu, pendidikan penerbang sukarela atau Free Village dibuka untuk menambah jumlah penerbang. Pada bulan Desember 1941, pemerintah kolonial Belanda hanya mengerahkan wajib militer dan memobilisasi sebanyak 32.000 masyarakat Belanda dan Indo-Eropa. Sejak tahun 1936, sebuah badan pemerintah dibentuk untuk mengoordinasikan penanggulangan Hindia Belanda. Badan itu adalah Dewan Mobilisasi Negara atau State Mobility Rate. Dewan ini langsung berada di bawah pemerintah Gubernur Jenderal. Berikutnya yaitu Perang Hindia Belanda dan Jepang.
Sasaran utama serbuan Jepang di Hindia Belanda adalah pengoboran minyak di Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Gerak maju itu dimungkinkan setelah pertahanan Hindia Belanda di utara Pulau Sulawesi berhasil dilumpuhkan pada tanggal 26 Desember 1941. Tahun 1942 Sekutu membentuk Komando ABDA atau American British Dutch Australia (ABDACOM). Panglimanya adalah Jenderal Inggris Sir Archibald Wavell. Wilayah komandonya merentang dari Burma hingga Darwin di Australia. Namun ABDACOM harus menelan kekalahan beruntun. Singapura yang merupakan jalur penting dalam lingkaran pertahanan Sekutu jatuh ke tangan musuh pada tanggal 15 Februari. Bersamaan dengan menyerahnya Palembang, Kalimantan, dan Sulawesi telah direbut Jepang sebelumnya, sehingga dari tempat itu kekuatan udaranya dapat menjangkau seluruh wilayah Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari dan 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di 4 tempat di pesisir utara Jawa, yakni di Merak, Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Rembang. Pasukan Jepang yang menuju Batavia tidak menemui perlawanan yang berarti. Pasukan Sekutu yang menghadapi Jepang itu terdiri atas KNIL, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Perlawanan gigih yang mereka lakukan tidak mampu menahan gerak maju pasukan Jepang. Setelah bertempur beberapa saat dengan seluruh kemampuan yang ada, pasukan Jepang makin mendekati Bandung dengan didukung oleh serangan-serangan udara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menerima pernyataan menyerah dari Hindia Belanda. Pernyataan itu menyebar luas melalui siaran terakhir corong resmi daerah jajahan itu, yakni Nederland Indische Radio Omprom atau NIROM yang berkedudukan di Bandung. Walaupun Pulau Jawa telah jatuh, perlawanan tetap berlangsung di Pulau Sumatera. Tentara Jepang segera bergerak menguasai pulau itu. Mereka mendapat bantuan dari penduduk setempat dan koloni kelimanya. Pada tanggal 28 Maret 1942 mereka menyerah. Perlawanan terakhir dipadamkan Jepang pada tanggal 10 Maret 1943. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan koloni Belanda yang telah bercokor selama berabad-abad di Kepulauan Indonesia. Demikian materi saya mengenai keruntuhan Hindia Belanda. Tetap ikuti channel saya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.